Shalom, selamat sore saudara-saudara dimanapun kita berada. Masih dalam proyek kesaksian, kami rindu berbagi apa yang Tuhan buat. Dan sebelumnya mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, biarlah namamu dimuliakan lewat pelajaran firman dan kesaksian pribadi. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kata-kata sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus sama berdoa, amin. Saya rindu saudara-saudara berbagi mengenai janji Tuhan dari buku Yoel mengenai hari Tuhan. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Dikatakan di sana, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara-saudara, kita sementara hidup di musim kecurahan Roh Kudus, di mana Allah rindu memberikan kuasa kepada umat-umatnya untuk bernubuat, untuk memiliki mimpi, hayal, apapun yang Tuhan bisa berikan untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan apakah benar saudara-saudara bahwa kita umat Tuhan bisa mengalami hal seperti ini? Saya juga dulu belum pernah merasakan. Namun ketika Tuhan mempercayakan kesempatan untuk melayani Tuhan, ketika kami pergi ke sebuah pedalaman bersama istri pada saat itu, kami tidak ada akses telepon 100 km dari kota. Kami tidak bisa berhubungan dengan siapapun, kecuali kami harus naik gunung tinggi sehingga kami dapat signal untuk menelpon. Dan biasanya karena kami sibuk, 1 minggu 1 kali kami menelpon. Dan puji Tuhan saudara-saudara, di tempat yang kami hanya bisa lihat alam dan warga, Tuhan berbicara. Dan saya belum percaya pada awalnya. Sekitar 2 bulan pertama melayani, saya bermimpi. Di mimpi itu saya lihat ibu saya punya wajah itu hitam-hitam dan dia sementara terbaring di ranjang. Saya penasaran dengan mimpi ini. Apakah mimpi ini dari Tuhan? Hari Minggu saya naik ke gunung bersama dengan istri, saya telepon. Saya bilang, "Mama, apa kabar?" Jawaban dari sana, "Baik-baik, semua keadaan normal dan tidak ada apa-apa." Jadi saya berpikir, oh ini cuma mimpi saja. Jadi waktu turun gunung, melayani lagi 1 minggu, kami kembali menelpon minggu depannya. Kemudian saya telepon lagi dan bertanya, "Mama, apa kabar?" Jawaban kali ini berbeda. Beliau mulai cerita, "Oh, saya dapat penyakit kulit. Muka saya, wajah saya ini ada bercak-bercak hitam. Dan saya sakit." Baru saya teringat mimpi yang pertama. Saya bilang, "Mama, saya sudah mimpi itu 2 minggu yang lalu." Dan beliau bilang, "Oh, kenapa bisa mimpi seperti itu?" Saya tidak tahu. Itu dari Tuhan. Jadi pada saat itu kesan pertama bahwa Tuhan mulai berbicara. Kami melayani kembali dan ada banyak sekali mimpi-mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Salah satu mimpi yang berkesan adalah saya bermimpi ada seorang ibu yang saya kenal secara pribadi. Ibu ini suka melayani Tuhan. Ibu ini sering buat pelayanan KKR dari satu tempat ke tempat di Indonesia ini. Dan di mimpi itu saya lihat ibu ini sakit dan dia sementara bergumul. Dikatakan kepada saya di mimpi itu bahwa keluarganya belum satu misi dengan dia. Mereka masih bergumul tentang reformasi kesehatan. Mereka masih bergumul tentang hidup yang sederhana. Di mana ibu ini sudah sangat rindu untuk menghidupkannya, tetapi keluarganya belum sepaham. Jadi waktu saya bangun, saya cerita sama istri saya mimpi ini, dan kami terkesan
terdorong untuk mendoakan ibu ini, walaupun kami tidak tahu apakah mimpi ini benar atau tidak. Dan beberapa hari berlalu, mungkin minggu berlalu, kami dapat kesempatan keluar dari pedalaman dan pergi ke satu kota di mana ibu itu tinggal. Dan puji Tuhan, ketika tiba di kota ini, saya hubungi beliau kenal, jadi kita buat pertemuan. Jadi beliau undang kami untuk makan bersama. Jadi ketika kami makan bersama, ada waktu di sana untuk kita berkomunikasi. Kemudian saya penasaran, saya tanya sama ibu ini. Dan saya cerita mimpi itu. Dan ketika saya cerita mimpi itu, ibu itu terkesima dan dia merasakan Tuhan luar biasa. Jadi dia bercerita setelah saya menceritakan mimpi itu. Dia bilang, saya bersyukur kepada Tuhan lewat mimpi itu. Ternyata Tuhan sangat memperhatikan beliau. Dan beliau merasa sendiri ketika dia bergumul apa yang saya lihat di mimpi. Dan ketika dia tahu ada orang lain yang Tuhan bukakan peristiwa yang dia alami, dia merasakan bagaimana Tuhan sangat mempedulikan dia. Apalagi ketika dia mendengar setelah saya mimpi, kami keluarga mendoakan dia. Jadi dia merasa bahwa ada orang lain yang juga turut mendoakan beliau. Jadi dia tidak sendiri. Saudara-saudara, Tuhan luar biasa. Tuhan menggunakan mimpi bukan hanya kepada umat-umat Tuhan yang sudah mengetahui pekabaran ini. Ada seorang yang pernah kami kunjungi, ketika itu saya melayani di Jakarta, di Bekasi khususnya, dan kami bekerja di kantor. Jadi kami rasa kurang pelayanan kalau hanya di kantor, telepon-telepon, orang sakit dan sebagainya. Kami rindu untuk turun langsung. Jadi saya dengan teman saya, partner, kami putuskan di waktu senggang untuk turun ke gang-gang atau ke RT-RT, tempat-tempat yang kecil, jauh dari keramaian, tetapi ada penduduk yang mungkin membutuhkan. Jadi pada saat itu kami pakai baju seragam kami warna putih, kami bawa alat tensi, alat cek gula, siapa tahu ada yang butuh diperiksa. Jadi kami jalan setengah hari panas, kami lihat orang-orang kiri kanan sibuk semua. Tuhan, tolong tunjukkan siapa yang membutuhkan kunjungan kami. Dan akhirnya ketika kami jalan, kami lihat ada pohon mangga. Kemudian di bawah itu ada nenek-nenek, orang tua laki-laki, embah ya, biasa dipanggil kalau di Jawa. Dia duduk di bawah pohon mangga dan ada satu cangkir kopi di sana. Jadi kami lihat beliau lihat kami. Dan kami berdua mungkin terkesan dan terdorong untuk menuju mbah ini. Jadi waktu kami mendekat mbah ini, dia bicara duluan. Kami belum bicara. Jadi dia bilang begini. Saya lihat ada cahaya pada kalian berdua. Kami pikir, oh mungkin karena kita pakai baju warna putih dan terang siang hari. Cahaya bagi orang-orang Muslim, mereka percaya bahwa ada sinar, cahaya, ya, kebenaran yang mirip dengan kita, terang Tuhan. Jadi pada saat itu dia cerita, saya ada mimpi yang saya tidak mau ceritakan kepada orang sembarang. Artinya mimpinya ini penting. Jadi karena dia melihat mungkin kami bersinar di tengah hari, dia pikir untuk menceritakan cerita itu kepada kami. Jadi kami duduk di bawah kakinya seperti anak-anaknya. Kami mendengar cerita. Jadi mbak ini cerita bahwa dia dibawa ke langit yang ketiga. Bagi orang Muslim, mereka percaya itu surga di langit ketujuh. Tetapi firman Tuhan, langit ketiga. Jadi kami berpikir, wah ini ke surga ya, langit ketiga. Kemudian kami tanya, apa yang lihat? Mbah lihat. Oh, saya lihat di sana itu ada 2 pohon besar. Kemudian saya juga lihat di sana semua orang pakai jubah warna putih. Dan wajah mereka mirip semuanya. Kemudian ada api, saya dibawa rokok, jadi mbah ini bilang saya bawa rokok waktu itu, saya mau bakar di api sana.
Tapi ketika beliau mau bakar rokok ini, ada malaikat yang berseru, "Nah, di sini dilarang merokok. Kamu belum layak di sini, jadi turun ke bawah." Saudara-saudara, mungkin cerita ini agak lucu, tetapi ini luar biasa Tuhan. Jadi kami ceritakanlah kepada nenek ini. Kami bawa pekabaran Ka'bah. Kami bilang bahwa dua pohon itu adalah pohon pengetahuan, baik dan jahat, pohon kehidupan. Orang-orang yang berjubah putih itu orang-orang yang diselamatkan. Wajah mereka mirip karena karakternya sama, kita akan disempurnakan menjadi seperti Kristus. Kemudian ada api di mana di surga cahaya Tuhan bagaikan terang, ada korban mezbah, ya, sebagaimana pelajaran Ka'bah. Jadi nenek itu merasa diberkati dan dia berpikir benar bahwa saya butuh pekabaran. Saya sadar ternyata benar Tuhan kirim kalian untuk menyampaikan kabaran yang indah. Dan kami bilang, bukan hanya rokok yang dilarang, Mbah, kopi juga tidak baik untuk ke tubuh kita. Jadi pada saat itu kita berikan pelajaran kesehatan untuk beliau. Jadi Tuhan itu adil, bukan hanya kepada umatnya, bukan juga hanya di pedalaman. Saya teringat juga, kami pikir bahwa Tuhan hanya berbicara ketika kita ada di tempat yang sunyi, di tempat jauh dari signal, dan kalau misalnya di kota, mungkin Tuhan tidak akan berbicara seperti itu. Tetapi ada satu pengalaman saya secara pribadi, di mana ketika kami merawat orang tua kami yang sakit, satu malam saya bermimpi, bapak saya cancer, beliau sudah sakit waktu itu sebentar dirawat, dan dia sudah tidak mampu ke gereja. Jadi sudah bersahabat, sahabat demi sahabat, kami tidak bergereja, hanya merawat beliau di rumah. Tapi di mimpi itu, di sana digambarkan bahwa bapak saya mau ke gereja. Dan beliau, saya lihat pakai baju kotak-kotak untuk ke gereja. Paginya, saya bangun, saya cerita sama istri saya. Saya bilang, saya mimpi bapak mau ke gereja, pakai baju kotak-kotak. Saya cerita juga sama saya punya orang tua, saya punya ibu, tapi saya tidak bilang bajunya. Jadi kita mau uji Tuhan, apakah benar ini dari Tuhan. Kemudian ketika bapak saya bangun, kita worship pagi, seperti biasanya hari Sabat. Dan kemudian beliau bilang, saya mau ke gereja. Saya langsung berapi-api di hati, wah Tuhan, mau ke gereja, ini sesuai dengan mimpi. Dan saya penasaran, baju apa yang mau dipakai. Saya tidak kasih tahu ibu saya waktu itu bajunya. Jadi kita tunggu, bapak saya dimandikan, kami siap-siap ke gereja, sudah ganti baju semua. Dan ibu saya memilih baju warna putih agar supaya bapak saya pakai. Jadi waktu dipakaikan baju warna putih, bilang, wah ternyata mimpinya meleset sedikit. Karena memang betul ke gereja, tetapi bukan kotak-kotak. Tapi saudara-saudara, uniknya ketika kita sudah siap mau berangkat, bapak bilang begini, saya mau ganti baju. Saya lebih suka baju yang lain. Dan benar saudara-saudara, ketika kembali ke kamar, dia ganti pakaiannya dengan baju kotak-kotak yang saya lihat di mimpi. Apa pelajaran dari ini? Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada umat-umatnya yang rindu untuk menjadi berkat. Saya tidak tahu waktu itu cerita ini jadi apa untuk kami, tetapi ini menjadi bahan pelajaran untuk saya saat ini, bahwa Tuhan rindu untuk berbicara kepada umat-umatnya. Saudara-saudara, jikalau Anda rindu untuk memiliki pengalaman-pengalaman ini, milikilah hubungan dengan Tuhan dengan lebih erat setiap hari. Pergilah ke tempat di mana Tuhan suruh. Mungkin di kantor Anda, mungkin dimanapun Anda berada, sebagai orang tua, ladang Anda anak-anak Anda. Sebagai manajer, ladang Anda adalah karyawan Anda. Sebagai tukang sapu di jalan, ladang Anda adalah orang-orang yang Anda temui. Sebagai guru, ladang Anda adalah murid-murid Anda. Sebagai pendeta, ladang Anda adalah jemaat Anda. Apapun profesi, dokter, apapun itu, ketika Anda serius melayani Tuhan,
Tuhan rindu menggunakan saudara. Dan Tuhan rindu sesuai dengan janjinya dalam Yoel 2. Bahwa kemudian daripada itu akan terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan memberkati kita. Shalom.